karakter kebiadaban yang yang tidak boleh ada dalam setiap warga negara Indonesia. Karena kita sebagai bangsa itu tidak diajarkan begitu. Tidak diajarkan membunuh orang, tidak diajarkan menyakiti orang. Tapi ini adalah cara berpikir yang sudah irasional, kebiadaban, anti kemanusiaan. Ini yang harus kita ingatkan kepada semua elemen masyarakat. Kita harus waspada dan tidak boleh permisif dengan ideologi terorisme itu. Jadi kita harus bergandeng tangan, berusaha agar keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita tidak ikut dalam gerakan-gerakan yang keliru, salah. Jadi perjuangan kita tentu harus bersama-sama, harus secara masif, sehingga tidak ada ruang bagi orang-orang yang ingin menebarluaskan virus intoleransi, radikal, terorisme ini leluasa di masyarakat kita. Jadi ini pembelajaran kembali kepada kita semuanya, karena mereka masih terus bergerak dan berupaya mencari pengikut-pengikut baru, mencari target-target baru. Negara dalam hal ini, pemerintah, BNPT bersama dengan seluruh stakeholder mengajak semua pihak, kita harus penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan langkah-langkah yang sifatnya antisipatif dengan orang-orang yang berperilaku seperti pelaku ini, yang tentunya jauh dari kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus yakinkan ini bukan leluhur, bukan dari warisan para leluhur kita. Ya, narapidana terorisme termasuk ex narapidana yang telah ikut dalam program deradikalisasi, setidaknya hari ini tercatat itu 1.290. Memang kami menyadari tidak semua menyadari kekeliruannya. Oh, ini masalah ideologi ya. Jadi dalam catatan kita sekitar 8% ya, itu kembali jadi residivis. Jadi betapa sulitnya melubah alam pikiran orang. Jadi kalau orang sudah pilihan ideologinya itu, kematian pun dia cari. Dia mencari kematian. Ini yang dilarang. Jadi kematian yang ilegal. Dapat kita katakan bahwa bom bunuh diri itu adalah kematian ilegal, yang tidak disahkan oleh agama manapun, yang dilarang oleh hukum negara. Jadi angka 8% itu tidak semuanya menjadi pelaku bom bunuh diri. Ada yang dia ikut-ikutan lagi. Jadi residivisme di dalam dunia terorisme itu terjadi. Besar kemungkinan ada ya, Pak? Bukan, tapi angkanya saya katakan tadi 1.290 di bawah 10% ya, di sekitar 8% pernah terlibat kembali. Apakah dia kembali kepada habitatnya? Apakah dia yang tadinya memang bercita-cita ingin mati, katanya dia mati syahid, tapi kan tidak, mati dengan sia-sia, mati dengan jalan yang salah, mati dengan cara tidak beradab, mati dengan cara-cara yang menyakiti orang lain. Ini terjadi. Jadi 8% itu ada yang dia terbawa-bawa lagi. Artinya program deradikalisasi itu adalah program merubah watak manusia yang tadinya menyetujui jalan-jalan kekerasan ekstrim, kita ajak menjadi orang yang berpikir rasional, moderat. Ada
dalam catatan kita yang saya katakan tadi, yang ya istilahnya dia cari kematian. Memang ada tim juga Bina Padu yang kita laksanakan, lapas, tim deradikalisasi di luar lapas bersama dengan aparat kepolisian melalui Densus, dengan aparatur masyarakat setempat, tempat dia berdomisili di mana. Karena kita memberikan tembusan. Memang yang namanya pelaku kejahatan itu dia selalu mencari peluang. Jadi dia bukan orang baik-baik yang dia diam, dia dalam sebuah rumah. Dia tetapi memang orang yang bergerak, selalu mencari peluang. Kami meneliti tadi pagi di tempat kejadian perkara. Biasanya kalau Polsek Apel itu emang ada provos jaga di depan. Tapi dia cari saat ketika kepala provosnya sedang memberikan arahan pada apel. Coba bayangkan. Biasanya Pak Kepala Provos itu menjaga pintu. Artinya apa? Dia terus berpikir, mencari peluang. Jadi yang kita awasi ini bukan manusia biasa, manusia yang ekstra dalam pemikirannya, yang memang mencari akal bagaimana dia bisa menjemput atau dia bisa mendapatkan kematian dengan cara-cara seperti itu. Berbagai program kita laksanakan. Jadi kita sudah membuat seperti kawasan terpadu Nusantara, buat koperasi. Mayoritas jalan. Ada yang koperasinya hari ini bercocok tanam. Sebenarnya hari ini juga panen raya di Malang. Jadi ada koperasi ex Napiter yang panen raya jagung. Itu salah satu contoh bahwa kita mengajak, menggiring mereka agar memiliki kemandirian pada aspek ekonomi. Ke depan dengan peristiwa ini kita perlu terus melakukan evaluasi terhadap sistem monitoring, evaluasi terhadap para ex Napiter yang tentunya kerjasama dengan multi pihak, ya, kerjasama dengan berbagai stakeholder, dengan pihak keluarga dari masing-masing. Ini harus kita tingkatkan lagi sehingga memastikan bahwa niat-niat buruk ini jangan sampai menjadi sebuah yang termanifestasi dalam tindakan-tindakan seperti ini lagi.